Ya, sambil dengar lagu Irama Maluku atau Ambon oleh Sio. Tentu ini bagian dari filsafat estetika yang nanti akan kita lihat dalam mata pelajaran aksiologi. Tapi baiklah, kita mulai dengan mata kuliah ini adalah filsafat ilmu. Disampaikan oleh saya sendiri, Dr. Yonas Muanley, Magister Teologi. Tujuan dari mata kuliah ini atau CPMK, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Filsafat Ilmu, yaitu mahasiswa STT Yapetki semester 2. Dapat menjelaskan dan menerapkan kerangka berpikir filsafat ilmu ke dalam kajian ilmiah di bidang teologi, sesuai salah satu teori kebenaran. Tentu rumusan ini menggunakan format ABCD. Dengan demikian, ada dalam kurung A itu maksudnya audience, B itu rumusan yang berkenaan dengan behavior, C itu rumusan yang berkenaan dengan condition, dan D adalah degree. Ini kontrak pembelajaran. Kontrak pembelajaran tidak lain adalah kesepakatan antara dosen dan mahasiswa yang meliputi beberapa komponen seperti kehadiran di kelas, toleransinya berapa menit, dalam contoh ini 15 menit, sehingga seluruh mahasiswa mesti mensepakati dengan dosen untuk item ini. Jadi jika sudah disetujui, maka tidak ada mahasiswa yang terlambat lebih dari 15 menit. Kalau lebih dari 15 menit, maka ada sanksi tentunya. Lalu dalam kontrak perkuliahan juga berhubungan dengan kriteria penilaian. Ini kriteria penilaian harus disampaikan. Nilai A dengan poin 4.0, kisaran angkanya 85 sampai 100. Demikian seterusnya B, C, D, dan E. Ini angka-angkanya harus disepakati bersama dengan mahasiswa. Kalau ini tugas-tugas yang harus diberi, ada tugas terstruktur 1, yaitu membuat PPT dari topik yang ditugaskan dosen. Lalu tugas terstruktur 2, presentasi dan perbaikan serta penambahan epistemologi, maksudnya menambahkan perbaikan-perbaikan terhadap tugas, lalu itu menjadi tugas akhir dan dikumpulkan kepada dosen. Sistem penilaian, pertama kehadiran dinilai 10%, kemudian tugas struktur 1 25%, maksudnya tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa dalam bentuk PPT atau PowerPoint yang disiapkan untuk dipresentasikan. Lalu tugas terstruktur 2 adalah tugas yang disampaikan nanti dalam presentasi. Lalu setelah presentasi maka ada tugas akhir, yaitu hasil dari tugas yang dipresentasikan disempurnakan dan dikirim ke dosen. Ini bobotnya 40%, sementara tugas terstruktur 2 dan 1 masing-masing 25%. Jadi totalnya adalah 100%. Ya, ini rincian tugas. Ini berhubungan dengan batas plagiarisme. Karena untuk mengerjakan tugas ilmiah tidak mungkin menghindari sitasi. Oleh karena itu, kutipan-kutipan dari sumber-sumber lain jangan sampai membuat artikel atau tugas itu terdapat kutipan-kutipan yang memiliki kesamaan atau plagiarisme di atas 20%. Tidak boleh. Jadi jika mengadakan penulisan ulang, maka parafrase sebaiknya menggunakan website ekstensi.io. Ya, ini hasil kontrak, mahasiswa setuju.
Karena mahasiswa setuju, maka mahasiswa harus mengikuti kontrak perkuliahan. Ya, ini deskripsi. Dalam deskripsi ini, materi-materi yang disampaikan kepada mahasiswa dalam hubungan dengan mata kuliah ini dijelaskan oleh dosen di bagian deskripsi dengan harapan mahasiswa mendapat gambaran-gambaran untuk mempersiapkan diri dalam mempelajari pokok-pokok yang berkait dengan filsafat ilmu. Ya, ini merupakan kelanjutan dari deskripsi. Nah, ini diulangi lagi dari contoh yang sudah dikemukakan. Ya, pokok bahasan ada 11 pokok. Mahasiswa diharapkan nanti untuk memilih pokok 1 sampai dengan pokok yang ke-10. Lalu siap untuk dipresentasikan. Ini pembagian tugas sesuai dengan topik-topik yang dibahas. Nah, ini sampai yang terakhir adalah epistemologi Kristen. Jika ada yang membahas epistemologi Kristen, misalnya membahas tentang Allah, membahas tentang Roh Kudus, membahas tentang gereja, membahas tentang topik-topik yang berhubungan dengan isi iman Kristen. Terima kasih. Bila ada yang ingin berhubungan dengan dosen atau menghubungi dosen, maka dapat menggunakan email yang sudah ada di sini.